Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat dan bugar. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan menyampaikan tentang materi PJOK kelas 3, tema 4, subtema 3, yaitu tentang makanan sehat dan bergizi. Dan selama kalian di rumah, jangan lupa kalian harus selalu terapkan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk hal-hal yang lain, mungkin tambahan dengan makan makanan yang bergizi dan tetap melaksanakan olahraga secara teratur. Pembelajaran yang Bapak sampaikan hari ini adalah yang pertama, kalian dapat mengetahui makanan sehat dan bergizi. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui makanan yang sehat dan makanan yang tidak sehat. Tahukah kamu bahwa tubuh kita memerlukan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari? Dari mana sumber energi yang kita dapat? Mungkin kalian semuanya sudah tahu bahwa energi yang kita dapat itu didapat dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, perlu kalian tahu apa sih makanan sehat dan bergizi itu? Nah, menurut artikel, makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat makanan dengan gizi yang seimbang yang diperlukan oleh tubuh, seperti karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Dan semua zat tadi memiliki kegunaan dan fungsi yang berbeda untuk tubuh kita. Nah, dari semua kandungan yang terdapat dalam masing-masing makanan itu tentunya banyak manfaat untuk tubuh kita dan fungsinya itu berbeda-beda, ya. Ada sayur-sayuran, ada buah-buahan dan lain-lain, ya. Dan itu sangatlah bermanfaat untuk tubuh kita. Nah, kalian tahu 4 sehat 5 sempurna terdiri dari makanan pokok, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lauk pauk. Plus yang di tengah ini ada susu, ya, baik dari nabati ataupun hewani. Nah, ada kandungan di dalam makanan itu air, ya, sebagai sumber kehidupan. Tanpa air kita akan mati. Artinya air ini adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup di bumi ini, ya. Di bumi ini ada makhluk hidup apa saja? Ada manusia, ada tumbuhan, dan ada hewan, ya. Dan semuanya ini makhluk Tuhan yang tercipta di bumi ini itu sangatlah membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Fungsi dari air tersebut adalah untuk melarutkan makanan yang ada di dalam tubuh. Dan yang kedua, untuk memperlancar pencernaan makanan. Dan yang ketiga, untuk mengatur suhu tubuh. Dalam sehari minimal kita dianjurkan untuk minum air sebanyak 2,5 liter atau 8 gelas dalam sehari, ya. Itu ketentuan yang sebaiknya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjang kehidupan kita, ya. Dengan menerapkan hal tersebut, kita akan terjaga kesehatannya, ya. Dan yang kedua ada karbohidrat. Nah, karbohidrat itu diperlukan oleh tubuh sebagai sumber tenaga. Jadi sumber tenaga kita itu dihasilkan oleh karbohidrat. Terdapat dari makanan apa saja sih? Ya, di gambar ada jagung, ada tepung,
Nah, karbohidrat yang biasa kita konsumsi dan kita makan sehari-hari itu kalian tahu dan familiar, yaitu nasi. Nah, nasi itu juga termasuk ke dalam makanan yang mengandung karbohidrat yang dibutuhkan sebagai sumber tenaga bagi tubuh kita. Yang ketiga, ada protein. Nah, protein yang kita kenal ini terdapat dua, ada protein nabati dan protein hewani. Sebelum itu kita perlu tahu dulu pengertian dari protein itu sendiri apa. Di sini protein diperlukan untuk membantu masa pertumbuhan anak dan sebagai zat pembangun tubuh kita serta memulihkan sel-sel bagian tubuh kita yang rusak. Artinya protein ini berfungsi sebagai regenerasi sel. Ya, regenerasi itu adalah perbaikan sel-sel yang rusak di dalam tubuh kita. Ya, dengan protein yang baik, maka tubuh kita akan memperbaiki sel-sel dengan sendirinya. Ya, dalam protein ini terdapat nabati dan hewani. Nabati itu didapat dari tumbuh-tumbuhan. Ya, di sini contohnya adalah bayam. Ya, bayam. Dan untuk protein hewani ini adalah daging. Ya, di sini ada daging sapi. Dan untuk contoh yang lainnya bisa kalian gali atau kalian cari tahu di buku atau internet, ya. Silahkan kalian cari sebagai bahan referensi yang lain pengetahuan mengenai protein nabati dan protein hewani. Untuk lemak sebagai sumber zat cadangan makanan dalam tubuh dan menjaga suhu tubuh. Nah, lemak ini sangat berperan penting bagi tubuh kita. Yang terpenting, lemak dalam tubuh kita itu tidak berlebihan. Kalau misalkan berlebihan, nanti mengakibatkan kegemukan bagi tubuh kita dan tidak baik untuk keberlangsungan hidup kita juga. Ya, oleh karena itu asupan lemak yang ada dalam tubuh kita ini haruslah seimbang atau cukup untuk tubuh kita. Ada lemak nabati dan ada lemak hewani. Lemak nabati itu dihasilkan dari tumbuhan juga dan lemak hewani dihasilkan oleh hewan. Lemak nabati contohnya di sini adalah ada kelapa. Kemudian dan lemak hewani ada keju. Ada margarin, bukan keju ya. Margarin atau minyak. Yang kelima, mineral. Mineral sebagai zat untuk menjaga kesehatan tulang, mencegah gangguan otot, menjaga kesehatan kulit dan memelihara otak. Nah, penting ya mineral ini. Didapat di mana? Ada di zat kapur, kalsium, di dalam susu dan brokoli. Zat besi terdapat dalam sayur kangkung dan kuning telur, fosfor, telur dan daging, dan yodium terdapat dalam garam. Nah, kalian bisa mengkonsumsi atau memakan dari contoh tersebut, tetapi tidak berlebihan. Yang terpenting adalah cukup, ya. Dan yang keenam, terdapat vitamin. Vitamin ini berfungsi sebagai pelancar sistem metabolisme tubuh. Ya, adapun manfaatnya dari masing-masing vitamin ini sangatlah banyak. Ya, seperti vitamin A ada di dalam wortel, minyak ikan, pisang. Nah, vitamin A yang kalian tahu itu bermanfaat untuk apa? Ya, vitamin A itu bermanfaat untuk kesehatan mata. Ya, kesehatan mata ini bisa kita dukung dengan mengkonsumsi vitamin A yang terdapat dalam makanan tersebut, ya, yang ada di layar kalian. Nah, untuk vitamin B ada beras merah dan ada beras putih.
Nah, fungsinya itu bisa mencegah beri-beri, ya, vitamin B. Oke, vitamin C. Nah, ini sangat disukai oleh kalian semuanya. Ya, ada dan terdapat di jeruk, mangga, belimbing, dan lain-lain. Ya, adapun manfaatnya, vitamin C ini bisa untuk menjaga imunitas kita, kemudian mencegah sariawan. Nah, selanjutnya ada vitamin D. Vitamin D ini berfungsi untuk pertumbuhan, untuk tulang kita, kesehatan tulang kita. Terdapat dalam cahaya matahari pagi, ya, cahaya matahari pagi. Kemudian terdapat dalam kuning telur dan daging ikan. Nah, bagi kalian yang sering berjemur atau mengkonsumsi makanan ini, dapat mendukung kalian dalam menjaga kesehatan tulang kalian atau mempercepat pertumbuhan kalian bagi yang masih dalam masa pertumbuhannya. Kemudian ada vitamin E. Ada terdapat dalam kacang almond, ya. Kemudian ada terdapat dalam kuaci dan alpukat. Nah, vitamin E kalian tahu itu untuk apa fungsinya? Untuk menjaga kulit kita, ya, untuk kesehatan kulit kita. Kemudian vitamin K terdapat di bayam, daun bawang, dan brokoli. Nah, setelah Bapak menjelaskan tentang makanan vitamin, apakah ada yang tidak suka sayuran? Nah, begitu banyak manfaat yang dihasilkan dengan mengkonsumsi sayuran ini. Tentunya kita semuanya diharapkan suka terhadap sayuran maupun buah-buahan. Ya, jangan sampai kalian tidak suka, karena kalian sudah tahu nih berdasarkan penjelasan tadi tentang manfaat makanan bergizi, khususnya sayuran dan buah-buahan. Adapun makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh kita, artinya makanan tersebut ini tidak mengandung gizi yang baik, ya. Oleh karena itu kalian perlunya untuk memilih makanan atau jajanan di sekitar lingkungan kalian. Jangan asal-asalan untuk memilih makanannya, ya. Setelah kalian tahu ini, kalian harus memilih, ya, makanan yang baik untuk tubuh kita itu seperti apa. Jangan sampai makanan yang tidak baik kita pilih, ya. Makanan yang tidak baik itu yang seperti apa sih? Nah, kita perlu tahu makanan yang tidak baik untuk tubuh kita itu seperti apa, ya. Di lingkungan sekitar kita mungkin kita sering tahu bahwa makanan yang ada di lingkungan kita ini misalkan gorengan, ya. Gorengan yang tidak baik itu adalah gorengan yang digoreng dengan minyak yang sudah lama, ya, sudah lama. Jadi kita hindari untuk makan makanan yang seperti itu. Kemudian hindari makanan yang mengandung pengawet, ya, mengandung pengawet yang tinggi ini kita hindari. Kemudian kita hindari makanan yang cepat saji, ya, yang cepat saji kita kurangi, ya, jangan sampai berlebihan. Kemudian kurangi minum-minuman dingin, es dan yang berwarna, ya. Kita perbanyak mineral, air dengan air mineral, dan itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, kalau kita mengkonsumsi makanan yang tidak bergizi dan memilih jajanan asal-asalan, apa sih akibatnya bagi tubuh kita? Nah,
Di sini ada disentri. Disentri ini adalah penyakit yang biasanya menyerang usus besar. Disentri merupakan diare yang akut. Penyakit ini berawal dari makanan yang tidak bersih. Nah, ini dia penyakit yang dihasilkan dari makanan yang tidak bersih atau jajanan yang kita pilih secara asal-asalan. Ya, kalian bisa lihat di dalam gambar tersebut. Nanti kalian akan diare, ya, mungkin muntah-muntah, sakit perut. Ya, kalian tidak mau seperti itu kan? Nah, oleh karena itu kalian semuanya harus mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Nah, itu dia penjelasan dari Pak Habib tentang makanan dan bergizi. Jadi, jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita dengan baik. Oke, terapkan makanan yang sehat dan bergizi ini dalam kehidupan sehari-hari. Pilih makanan yang baik dan hindari makanan yang tidak baik atau jajanan yang asal-asalan. Karena sudah kita tahu bahwa makanan yang tidak baik itu akan menyebabkan penyakit bagi tubuh kita. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang Pak Habib sampaikan. Tetap jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan. Terima kasih. Pak Habib akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.